Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Ica Amalia dalam program Pokok Seneng edisi Rabu 2021. Pemirsa, kreativitas memang tak terbatas ya, apalagi jika ada passion di sana. Seperti hanya mendesain busana diperlukan kreativitas serta keterampilan untuk mendapatkan kualitas desain yang menarik. Dan seperti apa konsep desain yang menarik? Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Titin Estuning Wilujeng. Beliau adalah founder Ranaya Hijab. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin cantik ya Bu ya, alhamdulillah. Ketemu lagi akhirnya. Alhamdulillah Bu, sudah lama ya kita tidak berjumpa ya, makin muda, makin kelihatan cantik dan energik sekali ya Bu ya. Insya Allah Mbak Ica juga sama, tambah langsing banget. Oke Bu, berbicara masalah desain ya Bu ya. Sejak kapan sih mulai tertarik di dunia desain, atau kok mungkin emang sejak kecil passionnya udah di dunia desain dan ada sekolah khusus atau seperti apa Ibu, boleh dijelaskan ya di pemirsa? Baik Mbak Ica. Ya. Jadi ketertarikan itu ketika kuliah di semester terakhir. Karena berkunjung di salah satu butik karena usia semester terakhir itu kan udah mau kerja. Iya. Tetapi secara nggak disengaja kalau kita bisa flashback, sejak kecil saya ternyata sudah tertarik di dunia fashion. Jadi suka bikin baju boneka. Subhanallah. Sejak umur berapa Bu mulai tertarik, ada ketertarikan bikin baju boneka? Itu sejak umur berapa? Sejak 5 tahun kah? Atau mungkin kayaknya di 5-6 tahun itu. Wow. Sudah tergugah ya. Ya, dari kertas-kertas itu digunting-gunting jadi baju boneka. Dan mesin jahit ibu itu dengan ininya, dengan semangatnya langsung ini menjahit sampai tangan itu tertusuk ini. Sampai dibawa ke dokter, sampai kena jarum. Iya, soalnya masih kecil sekali ya, tapi sudah terpikir untuk desain baju ya. Padahal itu kan masih usia belia sekali ya pemirsa ya. Luar biasa sekali. Terus bagaimana Bu? Menarik sekali itu diceritakan ya kan? Iya, bisa dibuat cerita. Akhirnya ternyata passion saat itu sudah muncul, tetapi saat itu kan orang nggak banyak bisa melihat potensi-potensi, nggak bisa melihat bakat-bakat yang ada, semua mengalir saja kan. Sehingga sampai dengan fase-fase yang dilalui, sampai dengan kuliah pun saya mengambil jurusan yang nggak ada hubungannya sama sekali. Apa itu jurusannya? Saya di teknik kimia. Wow, teknik kimia, tapi lanjut ke desain ya Bu ya? Iya, ternyata ya begitulah. Gimana tantangannya? Karena kan jurusannya udah beda sekali ya Bu ya. Tantangannya ketika harus melenceng itu gimana Bu? Tantangan yang terbesar sekali itu bagaimana? Ya, tantangannya dari kita yang di kantoran yang harus memikirkan sebuah proyek-proyek, tahu-tahu harus ke toko kain, ke toko renda, itu asik sekali. Tetapi ternyata ya itu termotivasinya ketika kuliah di semester terakhir berkunjung di salah satu butik, disitulah mulai muncul rasa asik ya, enak ya gitu. Karena mungkin apapun teknik itu kan sesuatu yang sulit bagi seorang perempuan itu. Ya barangkali bukan passionnya di sana, tetapi kan dipaksakan ketika itu belum ada bla bla bla. Bagaimana sih uji potensi? Kalau sekarang kan sudah sangat familiar. Anak-anak misalnya bakat di mana, mau sekolah di mana gitu kan. Dulu nggak ada sekolah entrepreneur, nggak ada apa gitu. Ya akhirnya ke situ karena ada di hati niatan suatu saat kalau aku berkeluarga aku ingin punya butik aja deh gitu. Subhanallah. Terus bagaimana Bu? Bagaimana? Ya, akhirnya ketika sudah menikah sambil pulang kerja karena belum ada momongan, saya ngambil kursus desainer di Arfa Studio. Arfa School ya? Iya, di Arfa School itu ya. Waktu itu sekolah untuk desain busana itu. Iya, sama untuk yang menjahit tapi saya ngambil memang sudah tertarik di desainnya gitu ya. Akhirnya karena berbarengan dengan kerja tidak bisa maksimal, hanya ngambil basic satu. Fase-fase itu dilalui aja Mbak, dilalui sampai akhirnya saya memutuskan resign di rumah karena sudah ada hadirnya anak-anak. Di situ mulai lagi menggali lagi, dilanjutkan lagi, ngambil private gitu.
Sampai akhirnya kemarin di usia yang sudah tidak muda lagi, Oke. ngambil yang digital illustration. Jadi Oke. kalau selama ini makainya pakai cat Manual ya? manual, Oke, tapi manual. sekarang sudah langsung Semuanya dengan digital ya digital. sobat. Boleh dilihatkan ke penonton bagaimana digital ilustrasinya? Oh, iya, di illustration fashion Ah, itu ya. ah. Salah satu contohnya aja mungkin ini. Wow, cantik-cantik sekali Bu. Salah satunya Iya. yang ini. Ah. Jadi kalau misalnya ini, Jadi emang luas sekali ya kalau berbicara Iya. masalah desain ya. Harus ada ilustrasinya, harus disesuaikan sama warnanya, harus disesuaikan. Aduh pemirsa lihat ya, ini ilustrasi pertama ya Bu, atau mungkin sudah kayak berapa? sudah kali keberapa ya? Ini cantik sekali pemirsa, lihatlah dari perpaduan warnanya. Ibu Titin sangat detail sekali ya. Ini bagaimana Bu, bisa dijelaskan ke pemirsa detail bajunya seperti apa? Oh, iya. Ini Dilihatkan kalau gini aja. Kalau selama ini kita menggunakan batik, ya udah aksen batik saja. Iya, Tapi biar kita mengangkat warisan Indonesia yang khasnya Indonesia, ada tenun. Kita padu dengan tenun Toraja. Iya, Terus kita kasih tile, iya. kita tambahkan tile menjadi yang seperti ini sehingga menjadi lebih fresh, lebih casual. Anak muda juga bisa pakai. Anak muda jadi bisa mencintai batik. Walaupun berhijab tapi tetap bisa keren. Fashionable ya Bu ya. Iya, Soalnya kan fashionable. sekarang itu identik batik itu kan kebanyakan orang-orang itu mengira Allah untuk baju orang tua gitu Iya, kan. betul, Nah, betul. Ibu Titin bisa apa ya, memadukan antara batik dengan nuansa yang lebih casual gitu Iya, kan. iya. Gimana Dan gimana Bu? Lebih karena mewah ada juga ini. bermakna, Oke, Antara cantik tenun, sekali. Troso yang ada di Jawa Tengah kita padu dengan tenun yang di Toraja. Jadi Oke. dipadukan. Oke. Ini terus rumbai-rumbai bawahnya itu terinspirasi dari apa Ibu? Rumbai-rumbai ini? Dari kain tile Mbak, karena baju pesta yang biasanya inces-inces Heeh. itu kan nggak normatif, artinya masa ada sih batik dicampur dengan itu gitu. Iya, Tapi saya wow. memberanikan diri sehingga ada suasana yang baru. Oh, Batiknya gitu lah bisa ya. dipakai anak muda. Harus ada gebrakan baru pemirsa. Emang kalau dalam dunia bisnis, kalau kita nggak berani berinovasi, pasti akan ketinggalan zaman ya Bu ya. Betul, betul. Apalagi fashion ya kan. Iya, Tiap betul. tahun akan berkembang dan tiap tahun akan apa ya? Tiap tahun tuh harus beda gitu kalau untuk berbicara masalah fashion ya Bu ya. Oke. Oke, untuk berbicara masalah terinspirasi Ibu, ketika mendesain busana kan harus ada inspirasi awal. Nah, munculnya inspirasi itu dari mana Ibu? Atau mungkin dari ketika melihat orang-orang, oh busananya cantik-cantik gini, terus terinspirasi untuk buat kayak gitu. Atau mungkin seperti apa Bu? Bisa dijelaskan ya? Iya. Terinspirasi dari Kalau mana? terinspirasi itu kan kebanyakan kita ini karena mungkin sudah passionnya di fashion ya. Iya. Setiap kali kita melihat sesuatu yang indah, Ya. kita melihat, apalagi sekarang berkembangnya medsos ya Mbak, Iya. kita bisa lihat Instagram begitu banyaknya, bisa lihat Pinterest, bisa lihat apapun itu, tapi tetap harus punya ciri khas ya. Iya. Ya, tiba-tiba aja punya ide, makanya kadang-kadang kita selalu bawa iPad atau bawa note gitu ya. Karena apa? gitu. Jadi kita tek-tek gitu sampai ketika punya waktu Ide. senggang ide gitu, kita Langsung aplikasikan. gambar ya, aplikasikan langsung. Iya, betul, Soalnya betul. gitu ya, desainer itu kan idenya itu langsung muncul dan idenya tuh nggak harus di waktu tertentu ya Bu ya, Dan nggak tiba-tiba bisa diulang. muncul gitu Betul, kan. dan nggak bisa diulang. Nah, Ketika hari ini gitu. saya kepikiran ngeliat fashion show atau pas jalan ada sesuatu yang menarik, Oke. tapi kan nggak langsung di Aplikasikan? keep gitu. Langsung. Sampai rumah juga udah lupa gitu. Kayak apa Gitu ya? Makanya kemana-mana harus bawa iPad ya Bu ya. Insya Allah selama Salah masih, satunya ya, betul. untuk biar ketika ada inspirasi Ibu Iya. bisa menuangkan langsung ke iPad gitu kan Bu Terutama ya. kalau ke luar kota, Oke. kalau lagi mencari bahan apa, Oh. jadi setelah kita hunting bahan apa, Heeh. setelah kita ada di stay di mana gitu, kita bisa mengaplikasikan. Wow. Sebenarnya jadi desainer itu sangat-sangat mudah ya Bu ya. Insya Allah begitu. Insya Allah mudah kalau kita sesuai dengan passion ya Bu ya. Betul. Kalau nggak ada passion kan bagaimana? Kan Oh, nggak oke. interest ya. Ya. Semua itu dari diri sendiri ya. Oke, berbicara masalah desain busana yang Ibu punya dari 2 desain ini, apa sih yang bikin unik Bu? Bikin beda dari baju produk-produk lain Bu yang ini loh,
adalah keunikan dari ranaya hijab. Jadi apa sih Bu yang ini loh harus orang-orang itu harus lihat kalau busana saya itu bisa dimiliki oleh kalangan-kalangan tengah, kalangan-kalangan tengah ke atas atau mungkin seperti apa Bu? Apa yang unik sih dari koleksinya Ibu itu? Sebenarnya sudah banyak ya Mbak orang ini produksi baju, Ya. apalagi era yang seperti ini. Ya. Cuman kami tetap bekerjanya pertama dengan hati dan kita menyelesaikan dengan custom. Walaupun tidak ada dengan custom, itu ide sendiri. Ya. Kami berusaha tetap mempertahankan